Pemirsa, ketiga calon wakil presiden beradu gagasan dan memaparkan janji-janji program pembangunan dalam debat yang digelar KPU semalam. Cawapres manakah yang mampu menawarkan strategi ekonomi sesuai tema debat? Kami akan mengulasnya bersama Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional yang juga Presidium Asosiasi Ahli Komunikasi Politik Indonesia, Profesor Lely Aryani. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Ijal. Mana suara saya kedengeran? Ya, Prof, melihat debat antar cawapres tadi malam yang diselenggarakan KPU, Prof sendiri bagaimana melihat performa dari masing-masing cawapres dalam menyampaikan adu gagasan mereka? Oke, pertama sebelum debat berlangsung, itu apa boleh buat ya, wacana publik itu terlanjur memang sudah memposisikan Gibran sebagai orang yang kita tunggu-tunggu. Jadi seolah-olah debat calon wakil presiden ini adalah jauh lebih ditunggu ketimbang debat calon presidennya itu sendiri. Itu yang pertama. Bagi saya, standar ketiganya itu sebenarnya saya ingin letakkan pada positioning yang sama. Sebab kekuasaan yang mereka buru hari ini adalah calon wakil presiden. Jadi tidak peduli apakah dia profesor, apakah dia mantan politisi, ketua partai atau bukan, atau mantan wali kota, tiga-tiganya standarnya harus sama. Dan mungkin mau tidak mau kita mungkin harus sedikit mengakui ya bahwa memang Gibran malam tadi entah dengan cara apa nampaknya memang berupaya untuk menyajikan perdebatan itu sesuai standar yang diinginkan. Tapi tentu saja apresiasi publik kan tidak bisa dipantik sedemikian rupa. Yang terlihat memang ketika presentasi pertama misalnya Gibran seperti tengah menghafal, jadi menghafalkan apa yang dia sajikan, karena tidak heran juga karena tim mereka juga mengatakan bahwa Gibran sudah belajar banyak gitu kan. Jadi jika dia menyajikan sesuatu yang seperti menghafal itu cukup realistis untuk dia lakukan di tengah harapan publik yang cukup merendahkan dan berharap mungkin Gibran bisa tampil beda malam kemarin gitu kan. Sebaliknya dari sisi Prof Mahfud dan Caimin, dua-duanya kita sudah tahu lah bahwa mereka adalah orang-orang yang piawai dalam debat apapun, apalagi Prof Mahfud. Prof Mahfud ya seorang akademisi, juga dia yudikatif, eksekutif, legislatif. Jadi lengkap sudah apa yang ada di background latar belakang Prof Mahfud. Yang Caimin juga demikian, ketua partai, anggota DPR, wakil ketua DPR, juga pernah menteri juga maksud saya. Jadi dinamika yang terjadi dalam debat itu berusaha seharusnya memang menyeimbangkan ketiga calon tersebut dalam standar yang sama. Nah memang ada diksi-diksi yang kemudian muncul gitu ketika Gibran seperti mengarahkan pertanyaannya pada istilah-istilah yang seolah-olah ingin dia jebak bahwa orang tidak mengetahui. Menurut saya itu adalah komunikasi politik, budaya komunikasi politik yang bersifat low context. Karena seharusnya kita mencoba mencari tahu lewat cara high context. Dilakukan Gibran yang pertama, ketika dijawab dia berubah budaya komunikasi politiknya. Misalnya ketika dia menanyakan tentang istilah, sebenarnya Prof Mahfud udah jawab loh. Dengan argumentasi yang pertama, ini harus ada analisis akademik misalnya. Ini berusaha menjawab. Cuma memang kalau kita berangkat dari debat presiden yang lalu, kan tidak apa-apa juga jika di antara yang ditanya itu tidak tahu. Ketika Pak Jokowi bertanya pada Pak Prabowo misalnya tentang TPID, Pak Prabowo tidak tahu apa arti TPID. Di level daerah juga ketika debat antara Edi Rahmayadi sama Jarod Saiful Hidayat, bahkan Jarod menanyakan stunting, Pak Edi juga nggak tahu itu apa stunting, sehingga harus dijelaskan. Nah, nampaknya positioning Gibran ini ingin mengajukan sebuah pertanyaan yang dianggap lawannya itu tidak tahu. Menurut saya ini tidak fair. Tidak fair, tapi sebetulnya Pak Mahfud di antara istilah-istilah yang mungkin masih samar-samar, yang mungkin akan dijelaskan kemudian, Prof Mahfud berusaha untuk menjawab dan itu terjawab, termasuk ketika Caimin juga menjawab pertanyaan Gibran ketika ditanya apa singkatan itu, lalu kemudian Gibran memberi clue sedikit, Caimin menjawab dan itu tidak didebat lagi sama Gibran.
Baik. Itu Mbak yang saya saksikan. Berarti ini artinya Prof melihat bahwa Gibran dengan tadi Prof sampaikan menyampaikan sejumlah diksi-diksi, singkatan-singkatan begitu yang mungkin ada terkesannya hanya Gibrannya yang saja begitu yang tahu. Ini sebagai strategi Gibran untuk memenangkan atau memenangkan debat pada malam tadi begitu Prof? Ya, ini seolah mengulang cerita ketika dulu Pak Jokowi menanyakan istilah TPID kepada Pak Prabowo dan Pak Prabowo nggak bisa jawab waktu itu kan. Nah, pola yang sama seolah ingin diulang, ya kita tidak tahu, mungkin ada yang sudah dicatat di kertasnya atau apa, kita juga tidak tahu. Tapi menurut saya, kalau suatu istilah diketengahkan pada lawan debat kita, harusnya kita berikan dulu clue atau padanannya. Kecuali jika istilah itu sudah sangat akrab di telinga. Misalnya ZEE, zona ekonomi eksklusif misalnya. Bahkan istilah P4 pun orang sering salah kalau dia tidak berulang-ulang mendengarnya. Maka di sini berlaku misalnya teori komunikasi politik mere exposure namanya. Nah, ini yang seharusnya dikemukakan. Namun sejauh ini menurut saya debat malam tadi jauh lebih memuaskan publik ketimbang apa yang terjadi di debat calon presiden itu sendiri. Itu yang terlihat. Apa yang membuat itu terlihat jauh memuaskan, Prof? Ya karena pertanyaan yang saya diajukan oleh publik, bisakah Gibran berdebat? Nah, sehingga harapan publik memang menunggu tentang Gibran. Nah, apresiasi diberikan ketika kemudian saya kebetulan kemarin juga nonton bareng di sebuah televisi swasta lainnya, lalu kemudian bersama ahli media sosial. Dia langsung melihat itu tagar-tagar yang muncul sehubungan dengan penampilan Gibran gitu ya. Jadi memang ada upaya, misalnya ada istilah tadi yang diketengahkan soal kebun binatang, tentang pajak yang ditanyakan Prof Mahfud. Kan bahaya sekali kata Prof Mahfud. Kalau kita ingin meningkatkan pajak ini sesuatu yang membuat rakyat trauma kata Prof Mahfud kan begitu ya. Kemudian lalu membuat sebuah istilah yang menggunakan istilah kebun binatang. Menurut saya itu tidak cantik istilah itu digunakan pada debat setingkat calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi dia mungkin bisa mencari padanan kata lain yang lebih familiar dengan publik dan lebih tidak seperti seperti debat jalanan gitu. Baik, padahal kalau kita mungkin lihat begitu ya Prof, tema yang diangkat pada diskusi atau perdebatan tadi malam ini adalah mengangkat ekonomi. Sebagian publik juga menilai bahwa ini tuh tema yang berat begitu. Lantas bagaimana Prof menilai komunikasi kandidat untuk mencari kejelasan dan peluang problem solving? Apakah semua pertanyaan yang diajukan oleh panelis atau mungkin sanggahan-sanggahan itu memang sudah terjawab sesuai dengan pertanyaan atau apa yang jawaban yang diinginkan begitu Prof? Ya, pertama ketiga-tiganya bukan berlatar belakang ekonomi. Itu harus jadi catatan penting kita ya. Kedua, itu memang ada pertanyaan yang ditanyakan kembali oleh Prof Mahfud. Misalnya pernyataan Caimin yang mengatakan, Anda mengatakan akan begini, begini, dan begitu. Seharusnya apa yang Anda sajikan bukan sekedar normatif. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi saya. Sehingga kemarin saya sempat mengkritik, ini panelis fungsinya apa? Kalau dia cuma menulis kertas soal, lalu kemudian mereka mengambil kertas soal, dibacakan, menghabiskan waktu, ngapain nggak ditelepon aja atau disurati aja itu panelis ke kampusnya masing-masing. Harusnya karena ini adalah debat masalah ekonomi menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Sementara cawapresnya ini bukan orang ekonomi, panelisnya nih yang harus bisa memutarbalikkan persoalan, pertanyaan, dan jawaban itu. Tapi karena panelis tidak bisa difungsikan, hanya sekedar mengajukan pertanyaan lewat catatan, itu pun pertanyaannya juga karena diundi, mungkin yang tidak terlalu substantif yang muncul, maka inilah yang terjadi. Jadi antara jawaban dan pertanyaan yang diberikan sesuai standar masing-masing, karena memang kedepannya kan ketika calon wakil presiden ini, jika suatu saat terjadi apa-apa dengan presiden yang berhalangan tetap atau meninggal, mereka yang akan menggantikan. Jadi artinya mereka juga harus lebih menguasai apa yang akan mereka lakukan sehubungan dengan ekonomi ini. Dan sampai sejauh ini meskipun ada narasi-narasi menurut saya masih bersifat normatif, tapi kemudian tiga-tiganya berusaha menjelaskan. Tapi karena mungkin Prof Mahfud lebih lama makan asam garamnya, memang terlihat lebih berupaya untuk bisa menyajikan jawaban-jawaban yang lebih otentik sesuai dengan otentisitas dirinya sendiri. Gitu. Baik, Prof Mahfud, jika kita lihat dalam perdebatan tadi malam juga
kerap kali mengkaitkan dengan hukum begitu, Prof. Ini memang cocok begitu ya, Prof, untuk disajikan dalam perdebatan tadi malam? Ya, pertama memang Prof. Mahfud kan seringkali mengatakan, bahkan dia sudah buktikan. Masih ingat kasus pajak Rafael Alun? Itu kalau bukan Prof. Mahfud yang ngebuka, yang membombardir Kementerian Keuangan, rasanya nggak akan pernah kebuka. Artinya memang harus ada kepastian hukum, keadilan hukum, ketegasan hukum yang perlu diberlakukan. Mungkin karena itu menurut saya, kenapa Prof. Mahfud membuka narasinya ketika presentasi pertama itu dengan kata kunci tentang kasus korupsi. Jadi bereskan dulu semua persoalan korupsi jika ekonomi ingin ditingkatkan, jika pajak itu bisa berimbas kepada kebahagiaan masyarakat, keadilan masyarakat, kesejahteraan masyarakat misalnya. Jadi poin penting ini yang nampaknya dipahami benar oleh Prof. Mahfud, karena menurut Prof. Mahfud cikal bakal semua persoalan kenapa kita tidak bisa mencapai semua kesejahteraan di tengah kaya rayanya Indonesia ini, yaitu tadi persoalan korupsi, ketidakkonsistenan pemimpin untuk memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, dan lebih banyak masuk kantong sendiri. Intinya lah seperti itulah yang bisa saya baca. Pak Angel? Iya, baik Prof. Juga kemarin dalam perdebatan kita lihat bahwa salah satu cawapres yaitu Gibran Rakabuming Raka ini juga mungkin dalam sebelum-sebelumnya ini beliau jarang begitu ya untuk tampil di muka publik, apalagi dalam wadah debat begitu. Namun tadi malam beliau atau Gibran ini dinilai sebagian orang bahwa pertanyaan-pertanyaan ini menjebak kedua cawapres atau lawannya ketika dalam perdebatan. Bagaimana tanggapan Anda, Prof? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Jadi ini seperti meniru pola di debat Pilpres sebelumnya yang dilakukan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, masalahnya kemarin memang Caimin juga bagus tuh, dia menanyakan kembali. Menurut saya kan tidak ada orang itu yang sempurna ya. Ketika misalnya satu orang bertanya kepada yang lain itu tidak tahu istilah itu, tanyakan aja kembali kepada yang bertanya. Dan itu alhamdulillah sudah dilakukan oleh Caimin terutama ya kemarin ketika dia menanyakan, tolong jelaskan apa itu singkatan itu. Betul. Jadi bagi saya ini adalah momentum juga untuk debat selanjutnya agar ini mereka yang menanti berpresentasi itu bisa ketika bertanya itu memberikan clue lah, katakanlah clue pada awal narasi pertanyaannya, sehingga tidak nampak motif ingin menjebaknya tadi kalaupun memang ada motif itu. Nah ini juga dibaca publik kan seperti itu. Nah, padahal realitasnya mereka harus fair juga bertanya, sehingga mereka juga bisa dituntut untuk fair menjawabnya. Baik. Gitu, Mbak. Prof, tadi Prof juga menyinggung bahwa pola komunikasi yang disampaikan dalam debat oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka ini hampir sama dengan pola komunikasi debat yang pada periode sebelumnya, yaitu Pak Jokowi begitu. Lantas komunikasi politiknya itu seharusnya bagaimana begitu, Prof, untuk dihadirkan dalam setiap debat? Karena kita melihat balik lagi dalam perdebatan tadi malam, Gibran kerap kali menyampaikan kata-kata yang mungkin kekinian atau menggunakan diksi-diksi tertentu yang mungkin terdengar asing begitu bagi cawapres yang lain. Iya, sebenarnya ya, kalau kita lihat berdasarkan konteks komunikator politiknya itu sendiri, biasanya politisi di negara-negara lain, Amerika, Jerman, Swiss, Belanda misalnya, itu dia menggunakan low context, langsung to the point. Tapi politisi di Indonesia, terutama elit-elit politiknya, komunikator politiknya, terbiasa menggunakan budaya komunikasi politik yang high contact. Jadi muter-muter dulu nih untuk bertanya gitu kan. Nah mungkin karena identifikasi Gibran itu begitu lekat pada Pak Jokowi, seolah-olah bagaimana dia bertanya, memikirkan dulu jawaban itu ketika dia ditanya misalnya. Ini adalah upaya untuk mencoba memutar-muter, kata orang istilahnya itu memperpanjang jarak lah istilah. Padahal sebenarnya yang dia bisa melakukan dengan to the point misalnya, jawaban juga bisa. Ketika Caimin nanya misalnya, apa tips dan trik Anda untuk bisa menggait proyek-proyek pembangunan berskala nasional gitu kan, sehingga bisa menjadi contoh atau motivasi bagi daerah lainnya. Gibran nggak menjawab, tapi dia muter-muter gitu kan. Bahkan dua kali Caimin mengulangi itu dia tidak menjawab. Nah, menurut saya mungkin kalau panelis yang mengejar itu bisa terkejar ya. Tapi tentu juga panelis yang katanya juga semuanya menguasai bidang ilmunya, sayangnya tidak nampak terlihat berfungsi pada saat ini, kecuali sekedar menuliskan apa pertanyaan yang kemudian
digulung-gulung dalam undian itu, yang menurut saya ini sungguh tidak bisa membuat kita bisa mencari informasi sebatas mana kekuatan dan kemampuan intelektualitas para cawapres ini. Padahal mereka punya kapasitas dengan standar yang harus sama, meskipun profesor Gibran sekedar wali kota misalnya dengan tamatan S1 atau S2, demikian juga Caimin dengan segala jejak rekam politiknya, harusnya standarnya sama. Maka ketika itu tidak menjadi sama, kita mempertanyakan benarkah jabatan ini layak untuk mereka. Baik. Saya kira itu. Baik, tentu kita harapkan di perdebatan selanjutnya nanti mungkin seperti yang tadi Prof sampaikan, panelis juga turut serta begitu ya untuk menggali lebih dalam lagi visi dan misi mengenai tema debat yang disajikan kepada publik sehingga publik juga bisa menilai dengan pasti dan mampu juga memilih dengan tepat begitu ya paslon-paslon untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya. Terima kasih Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional. Ya Prof. Yang juga Presidium Asosiasi Ahli Komunikasi Politik Indonesia, Profesor Lely Aryani.